Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Lewat video kali ini saya akan membahas mengenai kombinasi linear. Nah, kombinasi linear ini merupakan lanjutan dari pembahasan mengenai vektor. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Baik, di video sebelumnya, saya membahas atau memperkenalkan tentang vektor-vektor pada ruang serta sifat-sifat operasinya. Nah, di situ ada sebuah operasi yang menghasilkan seperti yang ada di representasi ini ya, yang di sebelah ini. Nah, ini merupakan kalau kita ingat lagi ya, jadi ada vektor U dan vektor V dan operasinya adalah 2U tambah V ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kombinasi linear, di mana kombinasi linear ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menuliskan sebuah vektor X sebagai hasil dari penyembelahan dari perkalian skalar dengan vektor-vektor lainnya. Jadi ada vektor dikalikan skalar, kemudian kita jumlahkan, ya. Nah, sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah C1 kali vektor V ya dan seterusnya ya. Jadi V1 ini kali ini bukan komponen ya. Ini adalah vektor. Nah, misalnya mari kita melihat sebuah contoh. Di sini ada sebuah vektor X. X itu sama dengan skalar A kali vektor U dijumlahkan atau ditambah dengan skalar B kali vektor V dan skalar C kali vektor W. Nah, X adalah sama dengan komponen-komponennya adalah negatif 1, negatif 2, dan negatif 2. Kemudian U, komponen-komponennya adalah 0, 1, dan 4. Serta V, komponen-komponennya adalah negatif 1, 1, dan 2. Dan W, komponen-komponennya adalah 3, 1, dan 2. Nah, ini merupakan vektor-vektor pada R3. Sekarang pertanyaannya, berapakah A, B, dan C? Oke, mari kita melihat. Kita bisa merepresentasikan ini ya dalam sebuah bentuk penjumlahan seperti ini dari X ke bentuk sistem persamaan linear. Jadi apabila kita menuliskan ini X sama dengan A, U tambah B, V tambah C, W, itu bisa kita tuliskan seperti ini, dan kalau kita kalikan vektornya dengan skalarnya, maka kan A kali 0 itu 0, jadi nggak usah ditulis ya. A kali 1 itu A, kemudian A kali 4 adalah 4A, maka kalau kita teruskan semuanya yang ini ya, dia akan menjadi sebuah bentuk sebuah sistem persamaan linear seperti yang ada di bawah sana. Ya. Nah, kalau sudah sistem persamaan linear seperti ini, kita tuliskan ke bentuk persamaan matriks ya, karena seperti yang biasa kita selesaikan ya. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan untuk menemukan A, B, dan C. Caranya bisa kita pilih mau eliminasi Gauss, Gauss-Jordan ya. Atau di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan aturan Cramer. Supaya saya sudah ada beberapa video tentang eliminasi Gauss, Gauss-Jordan ya. Kali ini saya akan menggunakan aturan Cramer supaya Anda bisa lebih familiar dengan aturan Cramer ini ya. Jadi kalau aturan Cramer kita menggunakan determinan. Nah, di sini ada sebuah matriks, kita sebut saja si matriks koefisien yang tadi ini ya. Matriks koefisien yang ini kita sebut saja dia sebagai matriks A ya. Hasilnya ini adalah matriks A. Kemudian kalau kita mau mencari menggunakan determinan, maka kita bisa melakukan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer supaya kita bisa menyederhanakan dulu matriksnya untuk kita temukan determinannya. Nah, di sini kenapa ada negatif dari baris kedua ditambah dengan baris ketiga? Saya mau membuat, kalau itu kan Anda perhatikan baris kedua itu komponennya 1, 1, 1. Nah, kalau 1, 1, 1 di bawahnya adalah 4, 2, 2. Jadi kita buat saja yang 2 itu menjadi 0. Nah, sehingga kita cukup mencari determinan dari matriks A yang ada di atas melalui dari yang kita menggunakan baris elementer ini ya. Silakan Anda melihat lagi video saya sebelumnya tentang
hubungan antara operasi baris elementer atau operasi kolom elementer dengan determinan. Oke, kalau ini adalah matriks yang akan kita cari determinannya, maka di sini artinya kita cukup mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris ketiga. Karena dua elemennya 0, berarti kita cukup cari menggunakan elemen yang pertama, yaitu menggunakan perkalian dari A31 dikali dengan kofaktor 31. Ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Saya tidak akan bahas panjang, silahkan Anda mempause untuk melihat jalannya. Jadi di sini kita temukan determinan dari matriks koefisien adalah sama dengan negatif 8. Nah, karena kita menggunakan aturan Cramer, maka kita mengganti, jangan lupa kita mengganti kolom dari kolom yang bersesuaian dengan variabel yang akan dicari dengan kolom dari AX sama dengan B, dari B ya. Nah, di sini jadi Anda perhatikan kolom pertama itu sudah diganti ya. Nah, secara opsional juga saya melakukan operasi yang sama supaya lebih mudah mencari atau mempersingkat determinan yang harus dicari. Hasilnya determinan dari matriks AA ini akan sama dengan dari matriks yang ada di bawah ini ya. Hasilnya akan sama dengan matriks yang ada di bawah ini. Carinya kita sudah, karena hasilnya 200, berarti kita bisa lakukan perhitungannya seperti ini. Dan bisa Anda lihat hasilnya. Saya tidak akan bahas panjang juga, silakan Anda pause video ini di sini apabila Anda ingin memperhatikan langkah kerjanya. Saya lanjutkan dengan mencari untuk determinan dari matriks AB, saya sebut saja AB karena sekarang kolom kedua yang kita ganti, dan kita bisa melakukan kali ini saya mau melakukan operasi kolom elementer. Yang pertama adalah baris ketiga ditambahkan baris kedua membentuk kolom ketiga dijumlahkan dengan kolom kedua membentuk kolom kedua yang baru, dan di sini ada juga satu operasi kolom elementer lainnya. Kali ini untuk kolom pertama, jadi kita membuat dua elemen pada baris ketiga itu sama dengan 0. Jadi, kita tinggal menggunakan ekspansi baris ketiga untuk menemukan determinan dari matriks ini. Hasilnya adalah 16. Kemudian, untuk C, kita lakukan yang sama. Secara opsional juga bisa kita lakukan operasi kolom elementer. Langkahnya mirip dengan yang sebelumnya. Hasilnya di sini kita membuat dua elemennya pada baris ketiga jadi 0. Dan di sini elemen yang terakhir itu adalah negatif 2. Jadi kita lakukan sekali lagi ekspansi baris ketiga untuk AC. Dan hasilnya adalah 8. Nah, dengan kita menemukan determinan-determinan ini, ya, determinan A sama dengan negatif 8, determinan AA adalah negatif 8 juga, determinan AB adalah 16, dan determinan AC adalah 8, maka kita cukup melakukan pembagian ya. Jadi A sama dengan determinan AA per determinan A, yaitu negatif 8 per negatif 8, hasilnya adalah 1, berarti A sama dengan 1. Kemudian B adalah sama dengan determinan dari AB, yaitu 16, dibagi dengan determinan dari A, negatif 8, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian C adalah sama dengan determinan dari AC per determinan dari A, yaitu 8 per negatif 8, hasilnya adalah negatif 1. Dan jika kita ingat bentuknya adalah X sama dengan AU tambah BV tambah CW, berarti X itu adalah U kurang 2V kurang W. Kita masukkan A, B, dan C yang sudah kita dapatkan dari penyelesaian yang tadi. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.